Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Oke, Bang Jer, gimana kabarnya kali ini? Baik dong. Kayaknya lagi hebat nih. Karena Kenapa? Gara-gara kena prank sama Oda Sensei ya? Enggak kena prank sih. Kayak berasa Seng itu dibuat lucuan. Iya. Padahal seharusnya chapter terbaru itu akan keluar tahun depan. Tahu-taunya keluarnya sekarang. Ada informasi libur 2 minggu. Libur 2 minggu ya. Tahu-tahu muncul dengan bahasa yang berbeda. Surprise, motherfucker gitu. Oke, kali ini kita akan bahas spesial chapter misteri tentang salah satu orang yang diduga itu Holy Knight mirip seperti karakternya Seng yang ada di chapter 1134 dan 1135. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang dibahas kali ini berdasarkan teori liar dari para bapak-bapak gabut Quest Reviewer yang ada di meja. Jadi apabila nakama di luar sana memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop your comment. Kita tetap diskusi baik di kolom komentar. Dan yang paling penting apa itu Bang JR? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Studio kita masih miskin. Nakama lihat nih, nah ini kita kebanjiran ini, nggak ada pakai sepatu. Habis kebanjiran studio ini. Oke, Bang JR, langsung saja masuk ke chapter 1134 dulu yang pertama. Ternyata covernya itu Bang JR dibuat berbeda, tidak ada Yamato, dan dimunculkan karakter yaitu siapa? Yang paling menonjol di situ? Yang bisa menjinakkan binatang itu? Bukan menjinakkan binatang, robot. Franky. Dan ternyata di balik chapter tersebut nakama, Franky menunjukkan bahwa hari ini adalah titik terakhir di mana dia mengisi suara. Betul. Dari karakter Franky itu sendiri. Dan kemarin sudah diserahkan ya? Sempak ajaib. Dan saya yakin itu sempak nanti ya akan jadi barang antik yang nilainya akan selangit. Iya, keren. Nah, kalau di chapter 1134 ini Bang JR berjudul Olibrary, dan ternyata mungkin nakama di luar sana udah baca ya kalau ternyata semua buku dari Profesor Clover yang sempat dihancurkan oleh Marine kemarin di pulaunya si Robin diselamatkan kembali oleh Soul. Saya kira dia udah mati. Tahu-taunya masih ada lagi. Oda itu selalu plot twist. Dan yang kerennya Bang JR, penjaga dari Olibrary ini adalah sosok burung hantu. Kalau kita flashback kembali ke Aang, kalau pernah nonton Avatar The Legend of Aang kan ada itu penjaga library di gurun. Dia itu adalah roh burung hantu. Dan kemungkinan mungkin akan dikaitkan dengan Olibrary dengan versi Yunaninya karena di situ ada Loki juga. Bang JR. Betul. Dan yang paling kerennya lagi ternyata semua surat kabar itu Bang JR rata-rata lewat library tersebut. Betul. Yang sering di-share sama yang bounty hunter itu siapa? Yang terbang itu pengantar surat itu. Sering lewat situ ternyata. Saya lupa namanya deh, yang pasti dia itu salah satu provokator. Iya. Nah, Bang JR, kira-kira dengan ditemukannya ini library, karena ini library sudah masuk, bahkan dia mengisi chapter 1134 dan 1135 fokus membahas tentang library ini dan petualangan Luffy di Elbaf sendiri. Kira-kira menurut Bang JR ini misteri apa yang coba diungkapkan oleh Oda ini, Bang JR? Sebelum itu kita pahami dulu. Tragedi terbesar yang kita sadari di eranya Luffy itu adalah era di mana Ohara itu di bumi hanguskan. Betul. Ya kan? Ada apa dengan pengetahuan? Ada apa dengan abad kekosongan? Nah, hal yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia, Guru CDKK. Guru CDKK. Ya kan? Iya. Adalah terbongkarnya sejarah abad kekosongan. Betul sekali. Sempat ada sebuah diskusi menarik antara Chopper dan Nico Robin di dalam library tersebut. Dia mencari buku soal kedokteran. Dan di situ Nico Robin berkata, di sini literasi soal kedokteran itu sedikit. Di sini kebanyakan soal sejarah. Dan bayangkan jika sejarah yang dulu dicoba ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia itu terbongkar. Itu jauh lebih parah daripada One Piece sih. Betul Bang JR, dan memang keren sih. Bayangkan buku yang memang niat dihancurkan oleh para Marine tiba-tiba ada gitu loh, dan ukurannya besar-besar. Dan ditambah lagi ternyata library ini terbuat dari kayu Adam karena memang di pohon Adam kan. Bahan utama dari kapalnya Luffy. Pantesan kuat-kuat ya. Jadi gimana ya kalau kita ngomongin soal si penjaga library itu kan dia tuh betul. Burung hantu. Kalau dalam beberapa bukan literasi sih, komik-komik lebih tepatnya. Mungkin teman-teman juga pernah baca-baca komik selain komik One Piece, dan rata-rata itu kalau yang menjaga ataupun sebagai mythical pet-nya
ini seorang penyihir itu rata-rata yang kutu buku itu. Oh iya, setiap library kan ada tuh, pasti ada logonya burung hantu dan lain sebagainya. Bahkan di filmnya Aang The Last Airbender itu penjaganya adalah roh benar. Dan lucunya burung hantu ini burung hantu gabut, bro. Betul. Iya. Lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dia makan buah setan. Asli. Dan lucunya skillnya dia tuh bisa membesarkan sesuatu objek yang ada di sekitarnya dia. Betul sekali. Oh pantas bukunya gede-gede. Ya cocok untuk kita yang udah gak bisa baca. Oke, Bang JR, mungkin nakama di luar sana mungkin udah banyak mencoba melihat teori-teori tentang library tersebut, dan mungkin nakama di luar sana mungkin agak kurang tertarik. Nah, yang paling penting di sini adalah nakama, yaitu di chapter 1134 dan 1135, kenapa scene siluet dari orang misterius ini selalu sedikit dimunculkan, dan emang mereka ini siapa? Oda tuh selalu penuh misterius. Dia pasti akan membuat kita tuh berasumsi gitu kan. Yes, Seng punya kembaran. Itu fix saudara kandungnya Seng. Tapi saya mencoba berpikir seperti Oda yang selalu suka mematahkan semua teori buku ini, bro. Jangan lupa Pegapang itu dia bisa mengkloning dirinya sendiri. Betul. Jangan lupa bagaimana Sartun itu dengan begitu mudah dibunuh oleh Im Sama. Iya. Bagaimana kalau itu hanya boneka replika? Boneka replika kok bisa? Apa yang tidak mungkin udah One Piece, bro. Itu kan seperti Oda tuh mengetok oke kita buat klon seperti Seng. Iya. Oke, kita mulai dulu dengan teknologi cloning gitu. Oke, kita mulai dulu dengan teorinya nih Bang Jero. Memang si teknik cloning ini betul-betul keren sih kalau di dunia One Piece, apalagi diterapkan oleh Dr. Vegapunk. Kita mulai dulu dengan awal kemunculannya dia. Jadi pas di ending chapter 1134 muncul dengan rune atau lingkaran iblis, lingkaran apa? Lingkaran magic persis sama seperti kemunculannya Gorosei saat di Pulau Egghead kemarin. Nah kemudian, dan karakternya nggak hanya satu, ada dua, cewek satu yang pakai masker perban, kemudian ada orang yang dikatakan oleh semua nakama di sana adalah kembaran Seng karena ada Griffon di sampingnya, mirip Griffon. Nah, yang jadi pertanyaan di sini Bang JR, kok bisa asumsi semua orang itu mengatakan kalau ini adalah kembarannya Seng? Kok bisa gitu? Dan ini fix, ini adalah kru dari Holy Knight Holy Knight. Nah kalau teori di luar sana yang bertebaran tuh Holy Knight kan mewakili rasi bintang tuh. Nah kemungkinan kalau kayak di filmnya Will Smith, Gemini Man, dia itu ada versi mudanya. Nah apakah ini kemungkinan adalah Holy Knight versi Gemini yang memang twins, atau gimana nih? Kalau Bang Jare tadi dengan kalau itu kan teori normal. Teori normatif. Saya sudah mencoba berteori dari pertama kali membaca One Piece. Itu kata Oda, saya akan membuatkan itu menebak seperti itu. Menggunakan zodiak. Betul. Nah, tapi pertanyaan saya sederhana, apakah orang-orang Jepang punya zodiak seperti itu juga? Oh iya juga ya. Sedangkan kalau kita merujuk ke Gorosei itu sendiri, dia tidak merujuk ke arah Gemini. Dia merujuk ke hewan-hewan, mungkin lebih tepatnya itu ke Shio. Oh iya, Shio naga, Shio tikus. Iya. Nah, lalu gimana ini Bang Jerry? Sudah saya bilang, Oda itu membuat kita tuh berpikir seperti itu. Kalau memang dia itu sebuah replika, kok bisa dia kuat banget gitu loh? Dan tidak mungkin pemerintah dunia memunculkan dia hanya sekedar untuk jadi mata-mata di situ. Sementara melawan. Ini pertanyaan saya menarik, asik. Saya lebih suka jawaban normatif tadi. Kalau normatif begitu, saya sebenarnya mau jawab seperti itu, udah kelar gitu. Berasa debat pilkada aja. Enggak, karena kalau kita ngomong seperti itu, Oda kalian pasti bakal nebaknya kayak gitu. Saya udah nggak mau lagi termakan dengan narasi yang diciptakan oleh Oda. Oda ini salah satu penulis manga, dan dia itu one of the best dan bahkan mungkin saat ini dia sudah masuk dalam kategori suhu, bro. Legend gitu kan. Bahkan besok pun kalau dia meninggal, dia akan menjadi next Akira Toriyama. Dan saya yakin jalan pikiran Oda itu tidak semudah seperti yang kita tebak gitu. Dia tuh akan membuat alur cerita One Piece itu sedikit berbeda dan di luar nurul. Oke. Kita kembali ke boneka tadi.
Dan kenapa saya yakin itu boneka? Kita ingat Jerman 66. Jerman 66. Oh iya. Di situ pertama kali kita ditunjukkan teknik cloning dan bagaimana Sanji itu berasal, keluarga Sanji. Dan bagaimana Im Sama itu berhasil mencuri Mother of Flame. Yeah. Saya tidak yakin di masa lalu tidak ada teknologi yang lebih keren daripada itu. Dan pasti ada, tapi Im Sama punya itu. Berarti kemungkinan Luffy akan bertarung dengan ini orang gimana Bang Jar? Berapa persen? 100% dia akan melawan cloningan Seng. Iya. Berarti yang bisa membedakan ini bukan Seng dan Seng asli adalah dari tangannya saja. Betul. Atau mungkin haki. Karena haki itu adalah will. Iya. Kehendak, ambisi. Kalau nggak salah kan hakinya Seng kan pernah dirasakan sama Luffy itu. Iya, keren. Nah, jadi kira-kira di chapter tahun depan ini gimana Bang Jar? Apakah betul-betul akan ada War of Ragnarok di sini? Karena di situ ada Loki. Pasti dong. Karena tujuan dari orang-orang ini pasti dong mencari Loki. Pasti dong. Di akhir chapter 1132 kalau nggak salah. Di situ ada satu kutipan kata seorang petualangan. Kalau kalian tiba di Elbap, jangan berlama-lama di sini. Iya. Seperti yang kita ketahui, Elbap ini mungkin ya rujukannya Oda Sensei ini ke Nordik. Iya. Dan orang-orang Nordik ini kan percaya dengan Loki, dengan Thor, dan salah satu sequel yang paling menarik di Thor itu adalah Ragnarok. Betul. Nanti pertanyaannya tuh siapakah yang akan menghancurkan Elbap itu sendiri? Siapa yang akan memegang kunci Ragnarok ini? Iya. Keren, apakah Loki? Keren. Berarti fix ini ya Bang JR. Kesimpulan yang kita dapat dari chapter 1134 dan 1135 versi Bapak-bapak Quest Review adalah berarti akan terjadi Ragnarok. Iya. Dan Seng itu adalah boneka. Kayak kirain boneka cantik tadi. tapi ada yang membuat saya tuh lucu. Saya kan kalau Sengnya kan jelas banget ditunjukin. Kenapa kita tidak mencoba membahas siapa kira-kira yang dalam bentuk mumi itu? Betul. Kan di chapter 1135 si cewek ini yang dibalut dengan kain ini dia menunjukkan skillnya. Betul. Skill tanpa menyentuh, bro. Yes. Itu bukan haki. Setahu saya kan kalau orang yang kena haki tidak menjerit sakit langsung tepar. Dia nggak nyentuh, tapi orang tuh menjerit sakit. Betul juga ya. Saya juga kepikiran karena yang dirasakan itu bukan aura haki, yang ditampilkan di serangan di chapter tersebut itu bukan haki tapi langsung tumbang. Iya. Langsung menundukkan kepalanya. Jadi seolah-olah ini kayak haki atau hanya sekedar buah iblis atau setahu saya kan haki penakluk tidak bisa menaklukkan orang, membuat orang sampai tersujud. Tulang-tulang. Iya, sakit-sakit. Haki penakluknya Luffy ataupun saya hanya membuat orang tuh pingsan. Betul karena tidak kuat dan kuat. Apakah ini haki jenis baru atau ini buah setan? Bayangkan ya kalau ini buah setan, saya yakin kru Luffy akan roboh semua. Baik. Kenapa Bang Jer? Ya karena setahu saya tanpa disentuh. Iya, setahu saya teknik tanpa disentuh ini bukan main, bro. Iya. Bayangkan ya kalau buah setan tipe Logia seperti tipe Enel itu lawannya karet kan, betul. Ada kan? Ada. Api lawannya air. Es lawannya api. Nah, kira-kira apa tandemnya? Lawan katanya dan skill tanpa menyentuh. Apa yo? Nggak ada itu musuhnya. Iya. Dan bagaimana kalau 20 kali lipatnya kekuatan orang yang dianggap Seng ini tuh melebihi daripada yang betul. Itu yang saya takutkan Nakama. Apabila di luar sana nanti Loki ready dengan Ragnaroknya plus dicetus sama kedua iblis ini, kedua Holy Knight ini, kira-kira mungkin nggak kedepannya akan dipanggil lagi Rune atau lingkaran sihir untuk memanggil lagi orang-orang lain? Sepertinya tidak. Sepertinya kedatangan mereka ke sana untuk membebaskan Loki. Seperti yang kita ketahui di serialnya Thor, yang membunuh ayahnya Thor itu Loki. Dan Loki lah yang membebaskan. Bisa jadi banyak. Keren. Hell of Fire itu. Hell of Fire, ya. Karena kalau kita merujuk ke Avenger sendiri kan yang menyebabkan Ragnarok ini adalah kondisi. Iya. Bisa jadi Oda Sensei ini mencoba memutar balikan lagi pemikiran-pemikiran normatif kita, pemikiran-pemikiran politis kita yang lurus-lurus saja gitu. Saya yakin kok kita dibuat berpikir, oke, besok akan terjadi Ragnarok karena itu Loki. Tapi entah kenapa saya tuh nggak percaya akan terjadi Ragnarok. Karena Oda Sensei itu tipikal orang yang tidak mudah membunuh satu karakter. Betul. Apalagi Elbaf itu salah satu pulau yang begitu melegenda dalam One Piece, dan pulau di mana itu adalah pulau kesatria. Itu kan Warland.
namanya. Ya kan? Iya, yang dia. Ya, kalau versi Nordicnya tuh Valhalla. Valhalla, wis keren. Ya kan? Dan saya yakin itu tidak akan dimusnahkan ataupun hancur seperti Thor Ragnarok gitu, nggak bakal. Karena apa namanya, di situ ada pohon dunia. Pohon Adam tuh. Iya, pohon Adam itu kan selain Luffy kan Ore Jackson pun itu kan kapalnya Ore Jackson juga pernah. Iya kan, Goldie Roger kan. Goldie Roger. Iya, dan itu akan jadi hal yang mustahil sih menurut saya, bro. Iya. Oke, Bang JR. Apa kesimpulan yang kita dapat malam ini nih? Mau tahu yang paling gabut? Yang paling gabut apanya? Si penjaga library. Kenapa saya bilang dia paling gabut, bro? Bayangkan ya, kalau kita merujuk ke Pulau Langit, ingat nggak unicorn yang disangka pertama kali unicorn ternyata itu kuda gabut yang makan buah setan. Iya kan? Bisa jadi ya. Chopper juga, rusa gabut yang makan buah setan. Jadi manusia yang satunya punya sayap. Nah, ini si All ini masa skillnya cuma bisa ngebesarin sesuatu. Iya. Padahal umurnya hampir 400 tahun lebih. Iya, keren. Oke. Sepertinya cukup untuk pembahasan kali ini. Mungkin nakama di luar sana memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop your comment. Oke. See you next episode. Jangan lupa subscribe. Asik.